Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah pada Tuhan. Mari saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau mengecap, kita mau merasakan betapa baiknya Tuhan kita. Mari bersama naikkan pujian ini saudara. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau katakan Tuhan saat ini bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang lain yang kami sembah. Selamanya Engkau menjadi Tuhan kami Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan.
Mari lebih sungguh lagi saudara. Mari bersama katakan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Oh, hanya Kau-lah Tuhan kami. Mari jadikan pujian ini sebagai pernyataan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Dengan tangan yang terangkat, katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dalam segala keadaan apapun yang sedang terjadi di sekitar kami. Tapi kami percaya hanya dekat Engkau saja kami tenang, karena daripada mula ada pertolongan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Bahkan bersama dengan Engkau kami percaya kami akan jalani hidup ini semakin hari semakin baik. Sampai semua rencana-Mu yang indah sempurna di dalam kami. Berfirmanlah Tuhan, kami yang lemah, mari Engkau kuatkan. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jemaat GBI Citra 1 yang terkasih, kita mungkin harus beribadah secara online karena situasi di luar kita masih belum kondusif karena angka daripada penularan virus COVID yang masih tinggi. Kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan 8. Titus pasal yang kedua ayat 7 dan 8, kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.
Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Tentu yang berbahagia pada saat pagi dan siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Saudara, judul renungan kita pada saat ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama, ya, seperti hukum yang utama dan hukum yang kedua atau hukum terutama dan utama, ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kemudian mengasihi samamu manusia. Mengasihi adalah karakter sejati, lahir dari hati yang suci, dan bukan untuk dipuji. Itu kata Santo Fransiskus Assisi. Jadi mengasihi adalah karakter sejati. Jadi kalau kita punya karakter sejati, maka salah satu ciri adalah mengasihi. Lahir dari hati yang suci, dan bukan untuk dipuji. Itu sebabnya Santo Fransiskus Assisi dalam doanya yang dia pernah susun, ada kalimat yang berkata, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Jadi mengasihi itu mesti berdampak, saudara. Ya, di tengah segala sesuatu yang kontradiktif, tapi kasih akan ada di situ untuk menjadi pembawa pengaruh yang baik. Titus pasal yang kedua ayat 7 dan 8 dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan kalimat sebagai berikut. Dalam segala hal hendaklah engkau menjadi teladan, kelakuan yang baik. Kalau engkau mengajar, engkau harus jujur dan bersungguh-sungguh. Pakailah kata-kata yang bijaksana, yang tidak dapat dicela orang, supaya lawan-lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka katakan tentang kita. Saudara, izinkan saya menyampaikan renungan ini 3 standar yang perlu kita terus bangun, ya. Ini dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Yang pertama pada ayat yang ke-7, kalimat hendaklah engkau menjadi teladan kelakuan yang baik. Jadi dalam hal ini standar yang perlu terus dibangun adalah teladan dalam perbuatan baik. Teladan dalam perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa saja, saudara, yang kita perlu bangun? Yang pertama adalah menghormati orang tua. Pasti setiap kita yang ada dalam ibadah ini, pasti kita pernah dilahirkan dan kita punya orang tua. Mari hormati mereka. Kemudian menghargai orang-orang yang lebih muda. Ya, jadi jangan kecilkan mereka, jangan abaikan mereka, ya. Tapi mari hargai. Kemudian mari kita belajar juga hidup untuk menolong orang-orang yang lemah. Ya, yang lemah ini banyak di sekitar kita, bisa saja karena fisik. Nggak sesempurna kita, nggak selengkap kita. Lemah karena mungkin sedang sakit. Lemah juga mungkin karena sedang mengalami patah hati, ya, sehingga semangatnya ikut patah. Kemudian teladan dalam perbuatan baik, dalam hal memberi kepada mereka yang tidak punya. Kita bisa memberi kepada siapa saja, tapi kalau memberi kepada yang tidak punya, itu rasanya beda, ya. Mereka akan betul-betul excited, ya. Bahkan bisa sambil menangis ketika menerimanya. Ya, buat kita memberi mungkin tidak membuat kita jadi miskin, tetapi membuat orang lain jadi sukacita. Beberapa membuat orang lain jadi sembuh. Beberapa membuat orang lain jadi dipulihkan. Ya, bisa kembali kepada Kristus cuma gara-gara pemberian. Teladan dalam perbuatan baik juga dalam hal menerima orang berdosa apa adanya. Ya, kerap kali ada orang cerita tentang kegagalan dia, kehancuran dan dia. Secara bagian kita adalah jangan memperberat. Hidup mereka sudah berat. Jadi hindari intimidasi, tapi datangkan kata-kata yang memberi pengharapan buat mereka. Sebagaimana Kristus juga menerima setiap orang berdosa apa adanya, maka kita juga mau belajar menerima mereka.
Kalau mereka mungkin sudah melangkah ke arah menuju kemajuan, maka kita perlu mendamping untuk memberikan pertolongan. Ya, seperti Paulus yang semula bernama Saulus, ketika mau masuk ke perhimpunan murid-murid tidak mudah. Tapi ada Barnabas yang memberikan pendampingan. Sampai pada akhirnya orang-orang mulai menerima. Dan pertumbuhan daripada Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus itu begitu signifikan. Ya, kenapa? Karena ada yang menerima, ada yang mendamping, dan ada yang terus memberikan support. Sampai terjadi perubahan yang lebih nyata. Saudara, Amsal pasal yang ke-22 ayat 1 mengatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, jadi nama baik lebih berharga daripada harta. Nah, nama baik seseorang diukir melalui perbuatannya sampai akhir hayat. Itu kata Franz Magnus Suseno. Jadi beliau pernah berkata bahwa nama baik seseorang itu diukir melalui perbuatannya, ya, sampai akhir hayat. Jadi kalau belum mati itu belum selesai ngukirnya, saudara. Jadi segala sesuatu akan menjadi sempurna ketika kita sampai menutup mata. Itu sebabnya ketika Franz Magnus Suseno yang sudah memberikan hidupnya melayani pekerjaan Tuhan dan melayani rakyat yang jelata, ya, ketika dia mati ternyata dia tidak punya buku tabungan. Kendaraan favoritnya adalah motor Vespa dan hidup dalam kesederhanaan, saudara, ya, betul-betul sederhana. Jadi ya kalau kita ngomong gajinya, PK-nya itu diabdikan untuk orang-orang yang membutuhkan, yang susah. Agak sulit menemukan orang seperti ini, saudara, sebagai hamba Tuhan. Tapi dia memberikan teladan ini. Ya, jadi nama baik itu diukir melalui perbuatan sampai akhir hayat. Saudara, ganjaran bagi kita yang memiliki nama baik, ya, kalau kita memiliki nama baik, ya, ada ganjarannya. Yang pertama, kita akan menerima yang baik. Kemudian kita akan mengalahkan yang jahat. Dan kalau kita memiliki nama yang baik, kita akan melihat doa-doa kita lebih cepat dikabulkan. Dan kalau kita memiliki nama yang baik, pastikan suatu saat kita akan melihat orang-orang di sekeliling kita ikut melakukan perbuatan baik. Sehingga mereka pun memiliki nama yang baik. Jadi nama yang baik itu terimpartasi dari perbuatan sampai orang lain akhirnya berubah dan mengikuti cara hidup kita. Secara berikutnya, dari 3 standar yang perlu terus dibangun. Kalau tadi teladan dalam perbuatan baik, maka sekarang yang kedua adalah teladan dalam pengajaran. Secara teladan dalam pengajaran dalam bentuk apa? Ya, kalau kita mengajar tentu yang pertama adalah memberitahu apa yang belum diketahui. Ya, kadang-kadang pengajaran butuh diulang-ulang, saudara. Tapi juga harus sering mengajarkan apa yang mereka belum tahu, saudara. Ya, sehingga buat kita yang mengajar, kita mesti terus-menerus belajar supaya tidak basi, supaya tidak lapuk, supaya tidak hanya itu-itu saja dan membosankan. Jadi kita juga harus terus belajar dan belajar. Teladan dalam pengajaran adalah memberi contoh yang telah kita hidupi. Jadi sedapat mungkin jangan khotbahkan apa yang belum kita lakukan. Namun kalau kita pun sudah melakukan belum sempurna, ya kelihatannya kita juga mesti berhati-hati, jangan terlalu sombong. Tapi juga bukan berarti bahwa kalau kita belum melakukannya, kita jadi nggak ngajar-ngajar. Bukan, tapi adalah berbarengan, berjalan, berdampingan. Sementara kita berdoa, Tuhan ini khotbahnya tentang katakanlah kemarahan. Saya masih suka marah. Tuhan, saya janji dengan khotbah hari ini saya mau belajar supaya saya tidak marah. Nah, saudara, ini berjalan bersama-sama, aktif pedang bermata dua. Ke sana kita kepengen orang lain diberkati lewat firman Tuhan, lewat pengajaran, tapi ke kita juga sedang belajar bersama-sama lewat apa yang kita siapkan dan sampaikan untuk kita tidak suka marah, saudara. Jadi ini boleh, saudara, sambil berjalan. Tentu yang paling penting adalah sesudah khotbah. Ini juga mesti tetap kita hidupi dan terus kita hidupi sehingga menjadi satu karakter yang bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Saudara, teladan dalam pengajaran bukan hanya memberitahu yang belum diketahui, juga memberi contoh yang kita hidupi dan selanjutnya memberikan tuntunan bagi mereka yang rindu mengalami,
Ya, jadi jangan seperti memandang dari bumi ke langit, jauh banget kalau kita ngomong seperti orang melihat malaikat yang nginjak bumi. Jangan, saudara. Jadi jika mereka ingin berubah, tanda petik ingin mengalami seperti kita, dengan sabar kita mau belajar tuntun mereka. Ya, tadi ada kata yang saya pakai pada bagian terdahulu, kita mau mendamping. Ya, dengan sabar, kalau jatuh sekali-sekali itu hal yang wajar. Ya, bangkitkan kembali, terima kembali, kasih semangat kembali. Ya, seperti kita punya anak ketika lahir kan nggak langsung jalan. Ya, kadang-kadang ketika jalan pun jatuh-jatuh. Tapi akhirnya sampai bisa jalan, bahkan bisa lari. Ya, saudara, teladan dalam pengajaran juga memberi pendampingan bagi mereka yang tersolimi. Ya, jadi berapa banyak orang-orang di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, tersingkirkan. Kenapa? Karena menjadi korban. Untuk apa mungkin mereka salah, tapi hukumannya terlalu berat. Ya, Tuhan Yesus ya ampuni, saudara. Kadang-kadang masyarakat yang nggak ampuni. Pasangan hidup nggak ampuni. Wah, pendeta nggak ampuni, saudara. Gereja nggak ampuni. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, bantu mereka. Ya, saya memakai bahasa yang tersolimi, saudara ya. Jadi, daripada mereka murtad, ya mereka jadi mualaf, saudara. Lebih baik kita selamatkan satu orang, ya, supaya mereka ya keluar dari api kebinasaan, ya. Kita tidak menyangka menyelamatkan satu orang yang tersolimi satu hari kelak. Ya, jangan-jangan mereka akan menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman itu tergores. Menjadi pengalaman yang sangat unik dan membuat dia sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan. Ya, kalau kita bisa melakukan ini, menolong mereka, kita ikut ambil bagian dalam perubahan hidup mereka dan akan diingat seumur hidup oleh mereka. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, jadi pengajaran harus ditopang dengan perbuatan. Kalau pengajaran tidak ditopang dengan perbuatan, kita akan jadi batu sandungan. Ya, berapa banyak orang berkata bahwa saya nggak mau ke gereja itu lagi. Nah, kenapa? Karena pendeta cuma bisa khotbah. Hidupnya bertolak belakang. Ya. Jadi mari kita hidupi apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Ya, ini firman Tuhan luar biasa. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan yang mengajar untuk jemaat yang ada di Korintus, membuat mereka ya berubah, ya melayani pekerjaan Tuhan, memberikan diri buat Tuhan. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi kelakuan mereka membuat satu keharuman nama Kristus. Betapa indahnya kalau kita melayani, menghasilkan buah yang seperti ini. Pengembalaan di GKI Pajajaran Magelang dalam rentang tahun 1975 sampai 1995, berarti kurang lebih 20 tahun, saudara. Ya, pengembalaan di GKI Pajajaran Magelang dalam rentang 20 tahun menghasilkan 70 pendeta dari jemaat lokal. Ya, antara lain pendeta-pendeta yang di umur seperti sekarang ini sudah cukup lanjut dan masih ada seperti pendeta Yakob Susabda, almarhum pendeta Eka Dharma Putra, pendeta Samuel Lee. Ini pendeta-pendeta hebat, saudara. Lahir dari jemaat lokal, 70 pendeta dalam rentang 20 tahun. Ya, gereja kita sudah berapa tahun? Ya, mudah-mudahan juga mendekati 20 tahun, saudara. Tapi jadi PR adalah berapa banyak jemaat, ya, anak-anak muda hatinya tertarik karena ngelihat teladan daripada para pemimpin. Ya, mudah-mudahan saudara yang terjadi di gereja kita juga. Bahkan lebih banyak lagi, ya, dari orang-orang yang kita jumpai di sekitar gereja ini. Mereka terhisap, bukan hanya menjadi anggota, tapi juga ikut terjun dalam pelayanan, bahkan memberi diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, kita sedang belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 3 standar yang perlu dibangun.
Yang pertama adalah teladan dalam perbuatan baik. Yang kedua, teladan dalam pengajaran. Yang terakhir dalam ayat 8, teladan dalam perkataan. Ya, setiap kita pasti suka ngomong, saudara. Ya, jadi jangan ngomong kalau belum ditimbang berulang-ulang. Kenapa? Karena ngomongan, ucapan tidak bisa ditarik. Sorry. Sekali lagi maafkan saya. Sorry. Saya janji nggak akan ulangi. Tapi yang udah ngedenger nggak bisa melupakan, saudara. Ya udah kadung, terlanjur denger. Saudara. Teladan dalam perkataan seperti apa perkataan yang diharapkan? Yang pertama adalah perkataan yang bisa membuat semangat dibangkitkan. Jadi mari kita kalau ngomong bangkitkan semangat. Luar biasa. Waduh, dahsyat. Ya, ini belum pernah saya dengar sebelumnya. Ini luar biasa. Aduh, kamu hebat. Saudara. Kata-kata yang membangkitkan semangat. Jangan sedikit-sedikit kritik, sedikit-sedikit hina. Jangan, saudara. Kita juga nggak mau digituin. Teladan dalam perkataan, yaitu perkataan yang membuat ketakutan disingkirkan. Ya, jangan takut, ada Tuhan. Ya, percayalah kita nggak pernah sendiri. Ya, segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Waduh, luar biasa, saudara. Ya, sehingga pada akhirnya orang-orang yang sudah katakan mengkeret, ya, menguncup, ya, sangat ketakutan. Mereka mulai bangkit jadi berani. Ya, mereka bukan hanya bangun, tapi mereka bisa berlari untuk mengalahkan para musuhnya. Teladan dalam perkataan membuat pencerahan dihadirkan. Jadi kata-kata kita semua dengan dasar firman Tuhan, hadirkanlah hal-hal yang menurut saya hal-hal yang tajam, unik. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang menjadi breakthrough, terobosan. Ya, sampaikan, kalaupun itu berupa teguran, saudara, tapi teguran yang didasarkan pada kasih, ya, teguran yang terbukti memang dia salah, teguran yang berani memberikan solusi bagaimana dia harus lebih baik, dan teguran yang berupaya membantu dia untuk berubah. Jadi kalau gitu kata-kata kita menjadi kata-kata yang punya makna yang sangat kuat, ya, bisa menjadi inspirasi buat mereka. Teladan dalam perkataan, ya, yang membuat prestasi bisa dipertahankan. Ya, setiap kita rindu untuk mencapai sesuatu. Tapi yang menjadi PR adalah bagaimana itu bisa dipertahankan. Kadang-kadang mesti jatuh bangun, kadang-kadang sampai terluka-luka. Tapi kata-kata kita tetap berkata, ayo, ya, kamu masih bisa. Ayo, kamu masih ada. Ayo, ya, kamu sudah tinggal sedikit lagi sampai di garis finish. Aduh, saudara, luar biasa. Kata-kata ini bisa membuat orang-orang yang kita kasihi, mereka bisa bukan hanya bangkit, tapi mereka rela di dalam terluka-luka. Mereka mempertahankan prestasinya, supremasinya, saudara. Ya, terlebih kalau itu adalah suatu pelayanan, kalau dia sudah jadi pendeta, bahkan juga dia sudah menjadi gembala. Ya, gembala juga punya persoalan, saudara. Ya, jangan sampai mereka melepaskan panggilannya, undur daripada pengabdiannya. Ya, nah, butuh orang-orang yang memberikan encourage, ya, sampai akhirnya mereka bisa menang dan terus menang. Yang terakhir, teladan dalam perkataan membuat ibadah kita diamalkan. Jadi kita bukan hanya jago ibadah, saudara, seminggu sampai 5 hari di gereja. Nonton YouTube 1 minggu bisa sampai 4-5 ibadah. Tidak salah. Tapi jadi persoalan lah ibadah itu diamalkan. Ya, dalam hal kecil, ya diamalkan artinya juga berdampak. Ya, perbuatan-perbuatan ibadah itu dirasakan, dialami. Ya, gereja di masa sekarang ini dengan ibadah sebagian yang melalui streaming atau online, ya, yang datang secara onsite sangat sedikit. Dan mereka berkata, aduh Pak, persembahan merosot. Kenapa merosot? Karena ada banyak yang ibadah online. Nggak kolektor, saudara. Nggak memberikan persembahan. Ya memang nggak ada yang tahu, saudara, ya. Kecuali beberapa gereja itu punya nomor, saudara. Kalau nggak ngasih, nomornya nggak tercantum. Jadi malu, saudara, kalau diumumin nomornya nggak ada. Tapi mungkin di GBI nggak seperti itu. Tapi Tuhan tahu. Nah, tanggung jawab kita ketika kita mengamalkan ibadah. Kita sudah diberkati. Ya, hamba Tuhan sudah doakan kita. Ya, kita tumbuh di gereja itu, ya. Tanggung jawab kita adalah memberi.
Ya, ada scan barcode, ada transfer lewat akun bank, ya terserah. Tapi juga ada yang mau langsung bawa amplopnya ke gereja, terserah. Yang berikutnya adalah ambil bagian, ya. Mungkin kita juga perlu mengunjungi kalau sudah boleh, saudara ya. Bahkan kita juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada di gereja, ya, di mana kita dibutuhkan tenaga kita sebagai tenaga yang profesi, ya, misalnya di accounting atau mungkin ngajar sekolah minggu, ya, ambil bagian di dalamnya. Mengamalkan ibadah, satu hari mungkin juga gereja akan berkembang membentuk pos PI, atau mungkin gereja satelit, atau mungkin cabang. Ya, di Australia 200 orang yang punya beban yang besar, itu punya tanggung jawab membangun satu gereja. Dan ketika mereka membangun satu gereja, 200 orang ini membiayainya, saudara. Luar biasa. Jadi ketika gereja induk mengutus mereka, nggak jadi beban buat gereja induk. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mumpuni, orang-orang yang sudah tanda petik punya beban untuk pelayanan ini. Mereka punya tanggung jawab juga untuk berkorban, untuk menopangnya. Saudara, mari kita mau belajar, ya. Hari ini standar kehidupan yang mesti kita terus bangun adalah perbuatan baik. Kemudian pengajaran dan dalam perkataan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita menutup dengan puji-pujian nanti. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Ampuni kami jika kehidupan kami lebih berfokus pada diri kami sendiri, lebih melihat banyaknya persoalan yang menimpa kami. Buat mata hati kami terang untuk sungguh-sungguh kami juga mau mengatakan bahwa kebaikan Tuhan sesungguhnya jauh lebih banyak yang kami alami. Kalau kami masih hidup saja itu anugerah, apalagi kalau masih sehat. Kalau kami masih bisa makan 1 hari 3 kali, walaupun dengan lauk yang tidak terlalu lengkap, namun semua itu adalah anugerah-Mu. Kami masih punya keluarga yang utuh, Tuhan terima kasih. Kami masih punya saudara-saudara seiman dalam persekutuan jemaat-Mu, terima kasih. Bahkan dalam ibadah saat ini kami juga masih bisa punya hati yang lembut untuk bisa merespon firman-Mu. Itu adalah anugerah. Buat mata hati kami terang sehingga kami bisa mensyukuri. Dan setiap kebaikan Tuhan ini menjadi motivasi kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga hidup Kristen kami tidak hanya menerima, tapi kehidupan Kristen kami adalah kehidupan yang mau memberi hidup buat mereka yang ada di sekitar kami. Berkati gereja-Mu GPI Citra 1, berkati Bapak Gembala, Bapak Yohanes Sarjono, dan keluarga besarnya. Berkati semua cabang-cabang gereja-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapak di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah dan kemurahan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai dalam setiap hidupmu, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya berkata, amin.